Sehingga dalam ulumul hadis sekalinya itu ada bedanya. Ada yang membantah, bujur lah. Dalam kitabnya Imam Al-Bukhari itu Sahih Samunya'an. Hadis ini kada dilihat. Maka akhirnya muncullah yang Islam liberal-liberal itu. Mengapa ada kata-kata hadis dan kata-kata sunnah? Kenapa ada istilah hadis dan istilah sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah Baitul Gaza yang dimuliakan Allah, kita mengenal apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka itu adalah hadis. Sehingga dalam agama Islam kita tahu bahwa sumber ajaran agama Islam itu dua, Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini sunnahnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian kadang-kadang tuh kita terpikir apa bedanya hadis lawan sunnah. Kenapa jadi ada istilah kadang-kadang disebut sebagai hadis, ada juga istilah kadang-kadang kita sebut itu sebagai sunnah. Misalkan tadi sumber ajaran agama Islam adalah biasanya kita akan bilang Al-Quran dan sunnah. Jadi bukan Al-Quran dan hadis. Sehingga dalam ulumul hadis sekalinya itu ada bedanya. Kita membahas yang hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara bahasa hadis itu hadisun, ha, dal, ya, sa, itu artinya adalah ada 3 sinonim dalam bahasa. Yang pertama jadidun. Jadidun itu artinya adalah baru. Misalkan ada dalam kalimat hadza kitabun hadisun. Berarti artinya adalah ini buku baru. Sedangkan bagaimana kita menyebut kitab hadis? Misalkan kitab hadisnya Imam Al-Bukhari, kitab hadisnya Imam Muslim. Maka biasanya kita akan menyebut langsung nama kitabnya. Misalkan kitabnya Imam Muslim Al-Jami' As-Sahih Minal Muslim atau Min Imamil Muslim. Atau kalau misalkan dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari Al-Jami', seperti itu saja. Maka kalau menyebut itu hada kitabun Al-Jami', maka ini adalah kitab hadis yang judulnya Al-Jami'. Kenapa disebut Al-Jami'? Karena isinya adalah kumpulan. Kalau isinya hadisnya sahih samunya'an, maka kemudian ditambah Al-Jami' As-Sahih. Sehingga hadis-hadis di dalam kitab itu samunya'an sahih. Nah, yang kita tahu kan 2 imam hadis yang kemudian berusaha mengumpulkan hanya yang sahih-sahih saja, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun dalam perkembangan ilmu hadis Imam Al-Bukhari sawat di debat. Jadi ada perdebatan bahwa ada yang membantah, bujur lah. Dalam kitabnya Imam Al-Bukhari itu Sahih Samunya'an. Lalu kemudian arti secara bahasa hadis yang kedua itu adalah qaribun. Itu artinya adalah dekat. Dalam kalimat biasanya disebut ana hadisun minka. Saya dekat denganmu. Lalu kemudian sinonim arti yang ketiga adalah khabarun, yakni berita, informasi, warta. Nah, definisi yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, itulah yang menjadi definisi asal muasal apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai sebuah hadis. Kalau tadi kan secara bahasa, maka kemudian secara istilahnya adalah ma udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin au fi'lin au sifatin au ahwalin au taqririn wa ma ghaira dzalika. Min qaulin, qaul dari perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan contoh yang paling gampang yang Bapak Ibu sekalian mungkin sudah hafal, hadis innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu ada niatnya. Lalu kemudian au fi'lin, perbuatannya Nabi Muhammad. Misalkan contoh hadisnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka kemudian ada gerakan salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gerakan salat kita
diformulasikan, disusun, lalu kemudian menjadi salah satu cabang di dalam ilmu fikih misalkan, yaitu tentang sholat. Bahwa kita harus takbir, kita harus berdiri dulu, lalu kemudian ruku. Dan itu awalnya Nabi Muhammad mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Lantas beberapa waktu yang lalu sempat ada heboh tahun 2000-an setahu ulun, yaitu Sidin kadang memakai hadis "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Cuman Sidin memakai ayat "Innas sholata li dzikri." Sesungguhnya salat itu untuk mengingatku dalam ayat itu. Lalu kemudian, berarti amun aku ingat lawan Allah, aku sudah sembahyang. Zuhur ingat. Sudah aku sembahyang. Tersalah Sidin. Kadang melihat hadis bahwa kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau mau sholat, maka sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Hadis ini kada dilihat, maka akhirnya muncullah yang Islam liberal itu. Nah, min qaulin au fi'lin au takhririn. Takhririn ini adalah ACC, persetujuan Nabi Muhammad atau ketetapan Nabi Muhammad. Ketetapan Nabi Muhammad, maka di sini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad kada menggawi, Nabi Muhammad kada menyuruh, tapi kemudian meng-ACC. Ada sahabat yang menggawi, Nabi Muhammad, ya kada apa-apa, lanjut. Contohnya hadis tentang makan kadal, atau dalam hadis itu disebut sebagai dob. Biasanya ulun mencontohkan itu kadal padang pasir. Amun kadal di kita kan bisa dua alamnya hidup. Nah ini kan kada boleh. Kayak kodok tuh kan kada boleh karena dua alam. Pada saat itu ada sahabat, kalau kada salah, Sa'ad bin Abi Waqqas, makan kadal. Kadalnya disate, dibakar, dipanggang. Lalu kemudian Nabi Muhammad pada saat disuguhi dengan makanan itu, Nabi Muhammad kada makan. Limbah itu pulang, takajut sahabat ini. Kenapa pian kada makan? Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, "Hada laisa fi baladi." Makanan ini nih kedada di kampungku. Kayak aku kada terbiasa makan ini. Fahuwa halal, tapi itu halal. Nah, itu bentuk ACC. Contoh yang lain, azan. Yang azan sahabat Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad meng-ACC. Meng-ACC apa? Mimpinya sahabat. Ada yang mimpi, kayak apa kalau ada waktu sholat masuk, kita bakar api kayak buhan majusi, ya kan, gitu. Belonceng kayak Yahudi, kayak Nasrani segala macam. Lantas kemudian ada sahabat yang bilang, "Wahai Nabiullah, aku mimpi azan, lafaznya begini, lafaznya begini, lafaznya begini." Ya, kita kayak itu. Nah, ini takrir Nabi Muhammad meng-ACC. Setuju. Min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Kalau sifat ini jadinya kayak lebih abstrak lah, kada kelihatan gitu. Sifat dalam diri kita. Maka sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad kada pernah marah segala macam, itu menjadi hadis juga. Dalam hal ini biasanya sunnahnya Nabi Muhammad. Au ahwalin, ahwal keadaan, kondisi. Contoh misalkan ada hadis tentang terompahnya Nabi Muhammad SAW, sendal. Ada hadis tentang bentuk porsi badannya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad tersingkap badannya, lantas kelihatan batis putihnya. Nabi Muhammad mengangkat lengan bajunya, lantas kelihatan ketiaknya. Nabi Muhammad mengangkat bajunya, lalu kemudian kelihatanlah perut Nabi Muhammad yang bidang. Rambutnya Nabi Muhammad hitam legam. Nabi Muhammad memiliki tanda kenabian atau khatamun nabiin di unuknya. Wa ma ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya. Kita lanjut sekarang ke sunnah. Mengapa ada kata-kata hadis dan kata-kata sunnah? Kenapa ada istilah hadis dan istilah sunnah? Yang pertama, kata ulama, ulumul hadis, sunnah ini adalah fokusnya ke Nabi Muhammad SAW. Jadi, ma'udifa minan Nabi SAW qoblal bi'sah, sebelum menjadi Rasul, yaitu pada usia 40 tahun, wa ba'daha, dan setelah menjadi Rasul. Maka selama 63 tahun Nabi Muhammad SAW hidup, itu adalah sunnah. Sehingga kemudian ada kisah atau ada hadis tentang Nabi Muhammad yang dibersihkan hatinya dengan dibelah oleh malaikat, itu menjadi sunnah. Namun di sini ada sunnah yang ini ulumul hadis lah.
Jangan sampai juga, belah aja dadanya, kada kayak itu maksud dulu. Cuman semasa hidup Nabi ini itu menjadi sunnah. Sehingga ada sunnah-sunnah yang kawa kita gawi, ada sunnah-sunnah yang kada kawa kita gawi. Babini 9, jangan, kita kada kaum gawi. Kita maksimal aja 4 aja ya lo. Itu gini, sebutin gini kayak apa kan? Fa in lam ta'dilu fa wahidah. Kalau kada adil maka cukup satu aja. Itu kekhususan yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Itu sunnah, namun kita tidak bisa menggawinya. Sunnah-sunnah yang bisa digawi, contoh misalkan berdagang. Nabi Muhammad pernah menggembala. Lalu kemudian berdagang, umpat paman beliau Abu Thalib untuk melakukan dagang. Lalu kemudian menikahi janda, misalkan Khadijah. Itu jadi sunnah yang bisa kita gawi, tapi kada mesti wajib juga pang digawinya. Kalau ada yang gadis, biasanya gadis dia. Cuman yang jadi sunnah di situ adalah menghormati perempuan dengan mengasih mahar yang sebagus-bagusnya, semulia-mulianya. Yang mana perempuan itu kita nikahi. Kalau kata ulama fikih, sunnah adalah apa yang kalau kita gawi kita mendapat pahala, tapi kalau kada kita gawi maka kada apa. Dalam hal di sini, dalam hal definisi ulama fikih, maka ulama fikih bilang hadis itu menjadi nas, dalil, yang mana dalil menggawi sesuatu, dalil dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah di sini menjadi akibat hukum, yaitu apa? Kalau digawi mendapatkan pahala, kalau kada digawi kada apa. Sehingga ulama fikih sunnah masuk kepada wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Nah, 5 tingkatan hukum ini kemudian sunnah masuk di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga sangat berbeda sunnah menurut ulama fikih dengan sunnah menurut ulama hadis. Di dalam kitab-kitab hadis kemudian ditemukan ada hadis masuk ke dalam kitab hadis, namun bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama hadis membagi hadis itu berdasarkan sumbernya, berdasarkan rujukan. Maka ada 3. Yang pertama dari Nabi Muhammad, yang mana ini disebut sebagai sunnah, yang 63 tahun tadi. Yang kedua bersumber dari sahabat. Lalu kemudian yang ketiga bersumber dari tabi'in.